Tuhan bekerja, Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai kita semua. Hari ini, hari Jumat, eh, saya akan menyampaikan pesan berita kasih kemurahan Allah yang harus berlaku kepada setiap orang. Hari ini juga Bapak Ibu sekalian dan teman-teman saya akan menyampaikan tentang kembalinya roh jahat. Kembalinya jahat tentunya semua orang tahu kalau disebut roh jahat. Berarti roh yang jahat, nggak ada roh yang baik. Betul, kita sepakati. Nah, kita kan lihat ayat Alkitabnya sebagai dasar perenungan kita bersama berjalan dengan Tuhan di hari ini. Ayat 4, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus, menjadi perhentian. Nah, Bapak Ibu tahu yang nama roh jahat, dia tetap jahat. Tetap mencari manusia. Tetap mencari Anda, tetap mencari kita semuanya. Iblis tak pernah mencari dirinya. Dia selalu mencari manusia, karena itu berhati-hati dengan roh jahat. Ya. Dan karena itu, ia tidak mendapatnya. Ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Bapak Ibu sekalian, coba dengarkan saya dengan baik-baik. Banyak sampai hari ini jutaan manusia dalam satu detik diikat oleh setan. Dibelenggu oleh kuasa roh jahat. Belenggunya tidak dibatasi. Belenggunya melampaui batas. Bisa melenggui masalah faktor-faktor tertentu dan persoalan tertentu. Bisa terjadi oleh karena perdukunan, oleh karena terjadi memakai ilmu kuasa gelap, oleh karena terjadi ikatan, kutukan keturunan. Semua itu bisa terjadi. Nah, itu yang telah masuk bagi iblis kepada manusia. Di ayat yang ke-25, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu tersapu. Dapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling baik. Ayat 25 ini adalah merujukkan kepada kita, merujukkan kepada Anda. Anda adalah orang yang telah disapu bersih oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lampau. Ingat, Anda orang yang tersapu bersih dengan baik oleh karena pekerjaan Roh Allah. Yesus diutus oleh Allah untuk datang ke dunia, membebaskan, memberikan pengampunan dan pertobatan. Mengapa sampai hari ini Anda dan semua orang masih mengalami keterikatan yang berat dari roh jahat? Faktornya pasti di Anda sendiri. Faktornya pasti di keluarga Anda sendiri atau diri Anda sendiri. Nah, berkaitan ayat 25, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Nah, karena Allah telah mengurus pribadi kita lewat Yesus, kita adalah manusia yang rapi dan teratur. Kenapa sampai hari ini masih kotor dan berantakan, bejat moralnya dengan Allah? Kita harus tahu sendiri, kita harus siap dikoreksi oleh Tuhan, dikoreksi oleh Roh Kudus setiap detiknya. Saya pun demikian, saya selalu minta dikoreksi oleh Allah, dikoreksi oleh Yesus, dikoreksi oleh Roh Kudus, supaya saya selalu menang dan bersukacita dengan Tuhan setiap waktu menghadapi roh-roh jahat. Karena berkaitan dengan ini, saya pun pelayanan menghadapi roh-roh jahat di setiap bidang, di setiap tempat daerah wilayah. Saya selalu menang bersama Roh Kudus, selalu menang bersama Yesus. Saya melihat kuasa Allah terjadi, dan tanda pertobatan pengampunan terjadi kepada setiap orang. Dan di ayat yang ke-26 terakhir, lalu ia keluar dan mengajak ketujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya. Bapak Ibu, saya punya contoh ketujuh roh lain. Di mana contohnya? Saya akan tambahkan ini. Bapak Ibu bisa lihat contohnya, ada contoh roh serigala. Itu ada lambangnya serigala, kita tahu. Serigala yang buas, ada ular yang licik, ada harimau yang mengaum, ada kura-kura yang malas, ada babi yang rakus, ada kambing berkepala, ada merak, lambang keangkuhan, dan ada setan yang menusuk mata supaya kita tidak melihat kerohanian dari Allah. Dan ada bintang, suara hati kita yang tertutup oleh karena kejahatan kita yang tidak mau dibereskan oleh Tuhan. Ini sebagai gambarnya hati manusia. Dan di ayat 26 selanjutnya, dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang
itu lebih buruk dari keadaan dari semula. Bapak Ibu sekalian, jika saya menyampaikannya dengan ayat ini, bahwa keadaan kita bisa lebih buruk ya, karena roh ini yang perburuk ya. Tak ada manusia pun sampai hari ini ingin dirinya buruk. Saya akui, tak ada satupun manusia dengan keadaan dirinya buruk. Orang ingin berusaha keadaan dirinya baik, bagus, sehat. Tapi mengapa roh ini yang Alkitab katakan masih ada dalam setiap orang, membelenggu setiap orang, mengikat setiap orang tanpa henti di setiap detiknya. Kembali lagi, saya hanya berkata, dalam pribadi kita masing-masing harus bebas dari ketujuh roh ini. Jika Anda berasa diganggu roh serigala, berdoalah kepada Allah. Jika Anda berasa hidup Anda diikat oleh roh yang berupa ular, Anda menjadi licik kepada Tuhan, kepada sesama manusia, bertobatlah. Jika Anda berasa diri Anda berada dalam posisi roh harimau yang ganas menerkam, dan Anda suka menerkam orang lain dengan cara pola prinsip Anda, bertobatlah. Dan jika Anda berasa malas seperti gurang dan sering mengekang diri, kembalilah kepada Yesus. Jika Anda berasa pribadi seperti babi rakus, bertobat juga lah. Jika Anda berasa keras kepala terhadap Tuhan, terhadap Roh Kudus, terhadap Yesus, lebih baik bertobat lagi. Jika Anda terlibat dengan pribadi seperti burung merah ini, lambang keangkuhan dan tanda kejatuhan dan kesombongan, kembali menyesali diri, berbalik kepada Allah. Hanya itu solusi. Jika Anda mata Anda gelap dan tertutup, tidak bisa melihat kebenaran dari Allah, dari surga, maka Anda minta Roh Kudus dari Yesus Kristus supaya mata Anda melihat. Dan ketika Anda berasa suara hati Anda bingung menentukan, minta Tuhan yang menerangkan supaya mata hati Anda, suara hati berjelas dari Tuhan, dari kerajaan Allah. Dan jika ada setan sekaligus yang sebagai penghuni, sebagai bangkai yang busuk, saya katakan ini, jika ini ada dalam diri saudara, membelenggu saudara, wajar ketujuh roh ini mengikutinya, karena ini adalah kerjasama dari setan, pekerjaan setan. Maka dengan hati manusia, hati Anda akan mengalami kerusakan. Sekali lagi, Yesus sudah mengurusnya. Ketika Yesus diutus oleh Allah, dia datang, lahir, bangkit, dan hidup untuk kerajaan Allah dan untuk manusia. Sebenarnya tidak ada lagi roh ini di dalam diri seorang manusia. Tapi kenapa hari ini masih ada? Pikirkan, perhatikan ini dengan baik. Jika ini masih ada, tak ada jaminannya manusia bisa ke surga di hadapan Allah. Tak ada harapannya manusia bisa menemui Yesus. Ini sekarang kembali ke individu, kembali ke dirimu sendiri, ke ruangan hidupmu sendiri yang harus dibereskan, dimenangkan oleh cara Allah. Lihat Bapak Ibu, betapa gelapnya, dan ada berapa roh sini. Jika itu sekarang itu ada dalam dirimu, selesaikan baik hari ini. Tuntaskan hari ini supaya kamu merdeka bersama Yesus setiap detiknya. Selalu saya katakan, kita harus mencintai, mengasihi Yesus setiap detiknya. Polanya bagaimana, seperti apa. Jika kamu hamba Tuhan, kamu harus bergaul dengan Tuhan. Jika kamu zaman awam, kamu harus mengikuti Alkitab dan suara Tuhan. Hanya itu bisa saya sarankan. Kita adalah harta kerajaan sorga yang layak, yang pantas berada di sorga. Tidak pantas di situ tujuh roh ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ini doa hamba-Mu, biar kemenangan untuk semua orang mendengarkan berita firman Tuhan, renungan singkat dari hamba-Mu ini. Bapak, Engkau yang menguji, Engkau yang melatih semuanya. Bapak, sekiranya semuanya Tuhan, Engkau yang bersihkan tubuh dan jiwa kami, membasuh kami semua dengan darah-Mu, dan dibersihkan ketujuh roh ini. Dan kami katakan tujuh roh ini kalah, dihancurkan, dipatahkan, diremukkan, segala sengat dan kuasanya dengan cara darah Yesus Kristus sendiri. Bapak, kami merdeka oleh karena Engkau, kami hidup oleh karena Engkau. Terpujilah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami berperang melawan roh-roh ini, roh-roh jahat ini. Terpujilah mereka telah dikalahkan oleh karena kebenaran kuasa roh Allah dari surga bersama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati semua orang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.